Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kimia kali ini, kita akan membahas tentang hukum dasar kimia. Reaksi kimia yang berlangsung dapat diketahui berdasarkan ciri-cirinya. Beberapa ciri terjadinya reaksi kimia, misalnya terjadinya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, atau terjadinya perubahan suhu. Perubahan yang terjadi menunjukkan berubahnya reaktan menjadi produk. Selain terjadinya perubahan tersebut, reaksi kimia juga berlangsung sesuai dengan prinsip kimia yang dirumuskan dalam hukum dasar kimia. Nah, apa sajakah hukum yang mendasari reaksi kimia? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Kemudian yang kedua hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Yang ketiga hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Yang keempat hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Dan yang kelima adalah hipotesis Avogadro. Pertemuan kali ini akan membahas 3 hukum dasar kimia. Yang pertama, kelima hukum dasar kimia ini menjadi prinsip atau dasar untuk perhitungan-perhitungan kimia, sehingga pada akhirnya kita akan bisa menentukan berapa banyak produk yang terbentuk dan berapa banyak reaktan yang bereaksi. Kita bahas yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dalam sistem tertutup, misalnya ada reaksinya A ditambah B menghasilkan AB, kondisi sesudah reaksi berakhir atau setelah reaksi selesai akan ada 2 kemungkinan. Untuk kondisi sebelum bereaksi, pasti kita tahu bahwa sebelum bereaksi tentunya hanya ada A dan B atau hanya ada reaktan. Ya, A dan B ini adalah reaktan. Kemudian AB ini adalah produk. Intinya yang di sebelah kiri tanda panah ini adalah reaktan atau pereaksi, sementara yang di sebelah kanan adalah produk. Pada kondisi sebelum bereaksi, maka produk belum terbentuk. Artinya sebelum bereaksi hanya ada reaktan. Tetapi kondisi sesudah reaksi ini berlangsung atau selesai, ini akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu reaktan tepat habis bereaksi atau tidak tersisa. Jadi kalau di sini ada A dan B reaktannya, maka di akhir reaksi A dan B ini habis bereaksi menghasilkan AB. Nah, misalnya ini diketahui saya mereaksikan A dan B masing-masing jumlahnya adalah 2 gram. Kemudian B-nya adalah 16 gram. Sementara untuk AB mula-mula pasti belum terbentuk. Jadi di sini dinyatakan dengan 0. Ya. Nah, ini sepakat kondisi sebelum bereaksi ada A dan B, kalau kita total jumlahnya ada 18. 2 ditambah 16 gram, ada 18 gram. Kemudian karena reaktan ini tepat habis bereaksi atau tidak ada sisa, maka A yang mula-mula 2 gram semuanya bereaksi. Jadi 2 gram ini bereaksi ke seluruhnya. Ya, kemudian yang B juga ini 16 ini bereaksi seluruhnya. Nah, sehingga di akhir reaksi, setelah reaksi berakhir, ini tidak ada sisa, artinya A-nya 0 gram, kemudian B-nya juga 0 gram. Pada akhir reaksi hanya akan ada produk. Sebanyak berapa? Ya, kita gunakan prinsip hukum kekekalan massa, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Artinya, kalau sebelum bereaksi ada 18 gram reaktan, maka setelah bereaksi akan ada 18 gram juga. Jadi AB-nya yang terbentuk, nah ini adalah 18 gram. Maksudnya kondisi sebelum itu tadi mula-mulanya yang ini ya, hanya ada A dan B,
2 ditambah 16, 18. Setelah bereaksi hanya ada produknya AB, 18 gram juga. Kemungkinan yang kedua, ya, hanya ada salah satu reaktan ini tidak habis bereaksi. Artinya yang satunya lagi habis. Ya, jadi ada yang sisa reaktannya. Nah, yang sisa ini kalau di sini ada A dan B, yang tersisa bisa A atau bisa juga B yang tersisa. Nah, jadi misalnya di sini saya mereaksikan A-nya ini 3 gram. Kemudian B-nya masih tetap 16 gram. Jadi kondisi mula-mula masih sama ya, AB-nya ini tidak ada. Nah, kemudian ternyata pada kondisi akhir setelah bereaksi, ya, ini untuk B-nya dia habis bereaksi, artinya ini tidak ada sisa. Jadi yang bereaksi ini sebanyak B-nya adalah 16 gram. Ya, karena dia tidak ada sisa, mula-mula 16 gram, yang bereaksi juga sama banyak, 16 gram juga. Ya, sehingga akhirnya adalah 0, tidak ada sisa. Nah, ternyata yang A ini mula-mulanya 3 gram. Nah, ternyata yang bereaksi ini hanya 2 gram. Jadi kalau yang bereaksi hanya 2 gram, maka masih ada sisa sebanyak 1 gram. Dikurangi aja ya, 3 dikurang 2, sisa 1 gram. Nah, lalu AB yang terbentuk berapa banyak? Nah, jadi yang terbentuk produknya ini tergantung dari berapa banyak A dan B yang bereaksi. Kalau di sini A dan B yang bereaksi adalah 2 dengan 16 gram, maka produk AB yang terbentuk adalah 18 gram. Jadi pada kondisi akhir ini kita peroleh AB yang terbentuk, ini kita turunkan saja ya. Ini ada 18 gram. Nah, ini ada perbedaan dengan kondisi yang pertama ini ya. Tapi tetap ini masih sesuai dengan prinsip bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, jadi di sini sebelum bereaksi ini kita punya 3 ditambah 16 ini kan. Nah, ini kan sebelum bereaksi hanya ada reaktan A dan B sebanyak 19 ya, 3 ditambah 16, 19. Kemudian pada kondisi setelah bereaksi, kondisi akhir setelah reaksi ini selesai, ini kan ya. Nah, jadi yang ada produk sebanyak 18 gram, kemudian A yang tersisa sebanyak 1 gram. Jadi kalau ini dijumlah hasilnya sama, 19 gram juga. Ya. Jadi mula-mulanya 19 gram, kemudian pada kondisi setelah bereaksi ini ada 19 gram juga ya. Hanya saja produknya bukan 19 ya, produknya adalah 18. Jadi produk ini ditentukan dari berapa banyak reaktan yang bereaksi. Ini tahu dari mana yang bereaksi itu 2 dan 16? Ini ditentukan berdasarkan hukum yang kedua nanti ya, yaitu hukum perbandingan tetap. Jadi untuk hukum yang pertama ini kita cukup tahu bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Yang berbeda adalah kondisi sesudah reaksi ini apakah hanya ada produk, ya hanya ada produk saja, reaktannya habis, atau kondisi setelah reaksi ini ada produk, ya ada produk dan ada reaktan yang tersisa. Yang kedua ini misalnya bisa juga, kalau ini kan tadi A yang tersisa ya, nah bisa juga B yang tersisa, artinya A-nya yang habis. Jadi misalnya mula-mula, kemudian yang bereaksi ini yang tersisa ya, atau pada kondisi akhir, katakanlah saya mereaksikan B-nya ini 10 gram. Ya, ini B-nya 10 gram. Kemudian yang A-nya adalah 1 gram. Ternyata yang bereaksi ini A-nya semuanya bereaksi 1 gram misalnya ya. Berarti kan ini tidak ada sisa ya, sisanya 0. Kemudian untuk B yang bereaksi ini ternyata hanya 8 gram. Nah, maka di sini ada berapa nih yang tersisa? Mula-mulanya 10, yang bereaksinya hanya 8 gram. Berarti yang di sini yang tersisa B-nya sebanyak 2 gram. Berapa banyak AB yang terbentuk? Ingat, yang terbentuk AB adalah tergantung dari berapa banyak A dan B yang bereaksi. Ya.
Jadi bukan berarti yang tersedianya 1 ditambah 10 jadi 11 yang terbentuk, belum tentu ya. Jadi tergantung berapa banyak A dan B yang bereaksi. Jadi yang bereaksinya kan 1 dengan 8 gram ya. Nah, jadi AB yang terbentuk adalah 9 gram. Nah, jadi di sini pada kondisi mula-mula ada 11 ya, 1 ditambah 10 gram. Kondisi akhir, nah ini ada 11 juga ya. Tapi 11 gramnya itu A, B-nya 9, B yang tersisanya ada 2 gram. Selanjutnya kita masuk ke hukum dasar kimia yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum perbandingan tetap menyatakan perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Ingat ya, ini ada unsur, ada senyawa. Kalian harus bisa membedakan apa itu unsur dan senyawa. Nah, secara penulisan, kalau unsur itu kan dia hanya satu jenis gitu ya. Misalnya, saya punya unsurnya natrium ya, ini unsur kan. Tapi kalau senyawa dia bergabung dengan unsur yang lain. Ya, misalnya senyawanya itu Na2O gitu. Ya, jadi kalau unsur satu, kemudian kalau senyawa ini gabungan beberapa unsur ya dalam penulisannya. Kalau di sini senyawanya adalah Na2O, berarti unsur pembentuknya ada Na dan O. Nah, perbandingan massa Na dan O ini akan selalu sama. Diketahui bahwa perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam air yaitu 1:8. Air itu rumusnya H2O gitu ya. Nah, jadi di sini ada unsur H dan ada unsur O. Diketahui perbandingan massa dari H dan O ini adalah 1:8. Ini berhubungan dengan hukum yang sebelumnya, hukum kekekalan massa. Massa sebelum dan sesudah harus sama. Tapi ternyata untuk menentukan berapa banyak yang bereaksi, kita menggunakan hukum yang kedua ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita yang A dulu. Jika massa hidrogen dan oksigen yang direaksikan adalah 1 gram dan 8 gram, maka berapa banyak massa air yang dihasilkan? Ya, jadi ini ada unsurnya hidrogen dan ada oksigen. Nah, kita tulis ya. Kita tahu tadi dari soal perbandingan H dan O-nya adalah 1:8. Sehingga nanti H2O ini sama aja perbandingannya adalah 9, 1:8,9 gitu kan. Kemudian jika massa hidrogen dan oksigen yang direaksikan adalah ini 1 gram ya. Kemudian oksigennya adalah 8 gram katanya ya. Nah, maka berapa banyak air yang terbentuk? Nah, kalau mula-mula kan tadi tidak ada ya. Jadi ini yang tadi saya sebutkan bahwa kondisi bereaksi ya, berapa banyak yang bereaksi, ini adalah sesuai dengan perbandingan massanya dalam senyawa tersebut. Artinya, kalau perbandingan H dan O ini 1:8, 1 gram dan 8 gram ini kan kalau kita bandingkan ini sama aja dengan 1:8. Iya kan? Sesuai dengan perbandingan massanya. Ya, yang disebutkan 1:8. Berarti karena ini perbandingannya tepat 1:8, keduanya ini akan habis bereaksi. Jadi yang bereaksi hidrogennya akan 1 gram, kemudian oksigennya juga akan 8 gram. Nah, karena yang bereaksinya 1 dan 8 gram, sehingga air yang terbentuk ya jumlahnya adalah 9 gram. Ya kan? Tahu dari mana 9 gram? Sesuai dengan hukum kekekalan massa tadi, bahwa massa sebelum dan sesudah harus sama. Jadi kalau massa sebelumnya 1 dan 8, kalau kita jumlah 9, maka sesudahnya juga harus 9 gram. Ya. Nah, ini tidak ada sisa ya. Jadi yang ada pada kondisi akhir adalah hanya air sebanyak 9 gram. Oke, kita lihat soal yang kedua. Jika massa hidrogen dan oksigen yang direaksikan adalah 3 gram dan 24 gram, maka massa air yang terbentuk adalah berapa gram? Sebelah sini ya.
Untuk yang B, ini mula-mulanya ada 3 gram dan 24 gram berturut-turut ya. Ini 3 gram, kemudian oksigennya 24 gram. Kemudian kita tentukan berapa banyak sih yang bereaksi ya. Nah, yang bereaksi ini harus sesuai dengan perbandingan 1:8 ini. Kalau 3 gram dengan 24 gram kita sederhanakan, kita bagi semuanya jadi dibagi 3 ya. Nah, kalau 3 dibagi 3, 1, 24 dibagi 3, 8. Ya kan? Jadi 3 dan 24 ini adalah perbandingannya 1:8 kan ya. Nah, karena angka ini tepat sesuai dengan perbandingan massa atom penyusunnya ya dari H2O, sehingga keduanya ini akan habis bereaksi. Jadi ini juga 3 gram ya oksigen yang akan bereaksi sebanyak 24 gram juga. Ya, jadi ini nanti tidak ada sisa. Nah, berapa banyak H2O yang terbentuk? Ya, dari berapa banyak H dan O yang bereaksi. Ya, 3 ditambah 24. Jadi di sini ada 27 gram ya. Turunkan ya. Nah, ini 27 gram ya. Nah, ini juga masih sesuai dengan hukum kekekalan massa ya, bahwa massa sebelum ini ada 27 ya, sesudah bereaksi ini pun ada 27. Kita lihat soal yang ketiga, yang C. Jika massa hidrogen dan oksigen yang direaksikan adalah 6 gram dan 40 gram, maka massa air yang terbentuk adalah, ketahui pada kondisi mula-mula ini yang bereaksi yang tersedia ya. Yang tersedia hidrogennya sebanyak 6 gram, kemudian oksigennya sebanyak 40 gram. H2O yang terbentuk belum ada ya kalau mula-mula. Nah, kita tentukan berapa banyak yang bereaksi. Untuk menentukan berapa banyak hidrogen dan oksigen yang bereaksi, ini harus sesuai dengan perbandingan 1:8. Ini tidak sesuai dengan perbandingannya. Ya, 6:40. Ini kan kalau misalnya kita perkecil ya, katakanlah kita bagi 2 gitu ya. Ini kan nanti akan menghasilkan 3:20. Ya kan? Kalau misalnya kita bagi 2 nih, 6 dan 40, maka ini 3:20. Nah, ini bukan perbandingan 1:8. Jadi karena 6 dan 40 ini bukan 1:8, ya, sehingga H2O yang terbentuk, ini kita tidak bisa langsung menjumlahkan 6 ditambah 40, jadi 46. Ya, kenapa? Karena 6 dan 40 ini tidak perbandingan atau bukan perbandingan 1:8. Nah, untuk menentukan yang mana yang akan habis ya, yang mana yang akan habis bereaksi, yang mana yang sisa. Nah, kita harus menggunakan perbandingan 1:8. Nah, jadi kan ini ada 2 kemungkinan ya. Jadi kemungkinan yang pertama hidrogen yang habis bereaksi. Ya, nanti kita tentukan nih yang benar yang mana ya. Jadi ini kemungkinan 1. Oke, di sini ya, kemungkinan pertama. Yang habis bereaksi adalah hidrogen, misal ya. Hidrogen yang habis bereaksi sebanyak 6 gram. Ya, kalau habis bereaksi kan berarti tidak ada sisa. Oke, habis bereaksi adalah hidrogen sebanyak 6 gram. Maka tadi ya, kalau hidrogen yang habis itu 6 gram, berarti oksigen yang bereaksi berapa banyak? Jumlah oksigen untuk bereaksi kita gunakan perbandingannya karena ini yang ditanya adalah massa oksigen. Nah, maka oksigen ini kan di sini 8 ya. Jadi 8 dibagi 1, karena ini hidrogen yang diketahui, hidrogennya 1, dikali 6 gram. Nah, ini sehingga jumlahnya adalah 48 gram. Nah, 6 gramnya ini dari hidrogen yang diketahui. Nah, ini untuk kemungkinan pertama,
Kalau yang habis bereaksi adalah hidrogen sebanyak 6 gram, maka kita butuh oksigen sebanyak 48 gram. Sementara di sini yang tersedia oksigennya hanya 40 gram. Nah, maka kemungkinan pertama ini tidak tepat. Ya, kemungkinan yang pertama ini tidak mungkin karena oksigen ya atau O yang tersedia hanya 40 gram. Ya, ini hanya 40 gram. Ya, sementara dia yang dibutuhkan bereaksi sebanyak 48 gram. Nah, maka kemungkinan yang kedua ya yang akan kita pakai ya. Jadi yang kemungkinan kedua adalah yang habis bereaksi yaitu oksigen. Tadi kemungkinan pertama kan yang habis bereaksi adalah hidrogen, ya sebanyak 6 gram. Nah, kemungkinan yang kedua adalah yang habis bereaksi adalah oksigen sebanyak 40 gram. Kalau yang bereaksi oksigen sebanyak 40 gram, kita hitung jumlah hidrogen yang akan bereaksi berapa banyak. Oke, kita gunakan perbandingannya ya. Tadi perbandingannya 1:8. Kalau ini yang kita cari adalah hidrogen, berarti kita lihat hidrogen dulu. Ini perbandingan masanya, hidrogen itu 1 per yang diketahui adalah oksigen. Oksigen perbandingannya 8 dikali oksigen yang bereaksi sebanyak 40 gram. Jadi kalau kemungkinan yang kedua ini lebih sesuai ya. Kenapa? Karena hidrogen yang bereaksi ini adalah 5 gram. Masih mungkin ya, yang tersedia ini kan 6 gram. Berarti kalau yang bereaksi 5 gram masih ada sisa sebanyak 1 gram. Oke, jadi kemungkinan yang kedua ini yang akan kita pakai ya. Kemungkinan yang pertama tadi tidak sesuai, kemungkinan yang kedua ini yang akan kita gunakan. Nah, ini ya yang akan kita gunakan. Nah, sehingga untuk yang bereaksi tadi kita tentukan ya, yang bereaksi oksigennya adalah 40 gram. Oke, ini oksigennya 40 gram. Kemudian hidrogennya yang bereaksi hanya 5 gram. Sehingga di sini ada sisa hidrogen sebanyak 1 gram, kemudian oksigennya habis. Nah, H2O yang terbentuk sesuai dengan berapa banyak yang bereaksi. Yang bereaksi 5 dan 40, dijumlahkan ya. Ini ada 45 gram. Ini juga sama nih ya, 45 gram. Oke, jadi H2O yang terbentuk ketika 6 gram hidrogen direaksikan dengan 40 gram oksigen. Nah, yang terbentuk hanya 45 gram. Ya, tapi masih ada sisa di sini 1 gram hidrogen. Ya, kalau dijumlah ini 46 ya, sama seperti mula-mulanya. Ini 46 juga. Nah, untuk mengetahui perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa, kita bisa menggunakan data AR ya, atau massa atom relatif. Katakanlah ada unsur karbon ya. Karbon itu kan notasinya dituliskan begini. Bawahnya 6, atasnya 12 gitu ya. Nah, 6 ini apa sih? Ya, 6 ini adalah nomor atom kan? Nomor atom C adalah 6. Kemudian yang 12 ini adalah massa atom. Ya, nah ini massa atom. Nah, massa atom ini nanti diistilahkan dengan AR ya, massa atom relatif. Nah, misalnya ada contoh senyawanya rumusnya AXBY. X dan Y ini adalah indeks ya, atau angka gitu. Misalnya H2O ya, H2O itu. Nah, maka perbandingan massa A dan B yang menyusun B ini ya, AXBY ini, kita bisa bandingkan ya dengan mengalihkan X, indeksnya dikali dengan ARA. Nah, tadi AR itu adalah yang di atas ini ya, massa atom. Kemudian yang B juga sama, jumlah B-nya Y ya, atau indeksnya dikali dengan AR dari atom B-nya. Nah, contohnya gini. Dalam senyawa H2O, nah ini berarti ada perbandingan massa H dan O kan. Tadi kan diketahui massa H dan O itu 1:8 ya, dari soal yang sebelumnya. Nah, 1:8 itu dari mana gitu.
Ya, jumlah H-nya berapa sih gitu ya. Berarti kan di sini 2 ya. Ya, untuk menentukan perbandingan H-nya, jumlah H-nya 2 dikali dengan air hidrogen ya. Oke, kemudian untuk perbandingan atom O-nya, jumlah O-nya berapa nih? 1 kan? Dikali dengan ARO. Nah, kalau kalian lihat di tabel periodik ya, silakan dilihat ya. Air hidrogen itu adalah 1. Ya, jadi ini 2 dikali 1 banding 1 dikali oksigen itu AR-nya adalah 16. Ya kan? Jadi ini perbandingannya 2 banding 16. Nah, 2 banding 16 ini kan masih belum sederhana ya. Jadi kalau perbandingan itu kan harus perbandingan yang paling sederhana atau yang paling kecil gitu angkanya. 2 sama 16 ini kan masih bisa disederhanakan ya. Kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 16 dibagi 2 adalah 8. Ya, jadi perbandingan atom H dengan O-nya adalah 1 banding 8. Ya, sesuai dengan soal yang di contoh soal sebelumnya. Nah, bagaimana untuk senyawanya SO2? Nah, berapa perbandingan massa S dan O dalam senyawa SO2? Ya, kita tinggal masukkan ya. Berapa banyak S-nya? 1 kan? Dikali dengan ARS. Kita bandingkan dengan oksigennya jumlahnya 2. Dikali dengan AR oksigen. Ya, kemudian dimasukkan angkanya 1 AR sulfur. Kalau kalian lihat adalah 32. 2 dikali AR oksigen itu adalah 16. Ya, atau perbandingannya adalah 1 banding 1. Jadi perbandingan S dan oksigennya adalah 1 banding 1. Artinya kalau S-nya nanti yang direaksikan 2 gram, maka oksigennya yang bereaksi juga pasti 2 gram. Ya, SO2-nya yang dihasilkan sebanyak 4 gram. Hukum dasar kimia yang ketiga yaitu hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Hukum Dalton menyatakan apabila 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa dan massa dari salah satu unsur tersebut tetap atau sama, perbandingan massa unsur yang lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya seperti ini, unsur nitrogen dan oksigen itu dapat membentuk beberapa senyawa. Ya, senyawanya ada NO, kemudian ada N2O, N2O3, dan N2O4. Nah, kita buktikan hukum Dalton berlaku ya pada senyawa-senyawa ini, keempat senyawa ini. Nah, dari percobaan diketahui bahwa dalam senyawa NO, ini massa nitrogen 14 gram, massa oksigennya adalah 16 gram. Dalam senyawa yang lainnya, nah ini ada datanya. Kita buat massa salah satu unsur, kita buat jadi tetap ya atau sama. Terserah nih mau membuat massa nitrogen yang sama atau massa oksigen yang kita buat sama. Kita bikin dulu untuk yang massa nitrogen yang kita bikin sama. Nah, di sini kan ada angka 14, 28, 28, 28. Ini ya, kita bikin sama dulu nih semuanya nih. Karena ini yang berbeda ya, 14. Nah, maka yang 14 ini kita bikin supaya jadi 28 ya. Nah, berarti supaya 14 ini jadi 28, berarti dikali 2 kan. 14 dikali 2, maka nanti oksigennya juga harus dikali 2. Ya kan? Jadi kita bikin nitrogennya jadi 28 semua ya. Yang 14 supaya jadi 28, maka nanti dikali 2 jadi 28. Kemudian oksigennya dikali 2 juga jadi 32. Nah, kemudian yang kedua tetap ya. Yang kedua sudah 28 nitrogennya. Ini tetap jadi 16. Nah, ini perbandingan ini massa nitrogennya kita buat sama. Tapi namanya perbandingan itu kan harus sederhana angkanya ya. Jadi angka 28, 32, 16, 48, 64 ini masih bisa disederhanakan jadi berapa sih ya, atau dibagi berapa sih? 4 masih bisa ya. 28 dibagi 4 bisa, 32 bagi 4, nah bisa dibagi 4 ya. Jadi 28 dibagi 4 7. Kemudian 32 dibagi 4 itu 8. Ya, berikutnya
28 dibagi 4, 7. 16 dibagi 4, 4 ya. Berikutnya 28 dibagi 4, 7. 48 dibagi 4. Nah, ini sudah perbandingan paling sederhana ya, sudah tidak bisa diperkecil lagi nih angka 7. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kalau massa nitrogen kita bikin sama, ya ini kan sama semua jadi 7. Nah, maka massa unsur yang lainnya ya, atau massa unsur oksigennya ini berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana ya. Jadi 8, 4, 12, 16 ya, ini adalah ya bilangan bulat dan sederhana gitu ya. Nah, jadi ini sesuai dengan hukum Dalton.